Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKU, selamat datang di Tanya Dokterku bersama dokter spesialis dari Rumah Sakit PKU Aisyah Melali. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang penting di bulan Ramadan tentang ibu hamil berpuasa. Ini yang perlu Anda ketahui. Banyak ibu hamil yang bertanya, boleh nggak sih berpuasa? Aman nggak sih untuk janin? Nah, untuk mengetahui jawabannya, di sini kita sudah bersama Dr. Devi Hamamah, spesialis kandungan. Nah, untuk mengetahui jawabannya, di sini kita sudah bersama Dr. Devi Hamamah, spesialis kandungan. Halo dokter. Halo. Ya. Jadi di sini dalam episode kali ini kita akan membahas tentang ibu hamil di dalam bulan Ramadan. Jadi dok, bagaimana sih pandangan medis tentang ibu hamil yang ingin berpuasa? Ya. Ibu hamil boleh berpuasa kalau kondisinya sehat, ya, tidak mual berlebihan, kemudian kondisi janinnya juga sehat, beratnya sesuai dengan usia kehamilan dan tidak ada komplikasi pada ibu hamil tersebut. Lihat. Jadi kalau ibu hamil nantinya berpuasa, itu ada resikonya nggak sih dok buat ibu hamil? Ya, resikonya karena tadi ya makannya sudah berkurang ya, porsinya dari hanya untuk sahur dan buka, ya biasanya dia akan mungkin lemes ya, dehidrasi. Nah, kemudian kalau ibu hamil itu biar tetap sehat selama berpuasa, ya dia bisa menambah makan setelah buka atau mungkin menjelang tidur ya, biar tidak lemes. Oke, kemudian kalau untuk menjaga kesehatannya, gimana sih ibu hamil itu dalam menjaga kesehatannya selama berpuasa? Ya, jadi nutrisi juga harus tetap diperhatikan ya. Jadi kalau nutrisi itu lengkap ya, dari karbohidrat, protein, lemak juga harus. Terus kemudian minum harus cukup. Jadi paling tidak pas ketika sahur ya sekitar 1-2 gelas ya minimal ya. Kemudian pas buka juga seperti itu. Nah, nanti menjelang tidur juga harus cukup cairannya juga ya. Kalau untuk ibu hamil saat puasa itu tanda-tanda yang harus diwaspadai gitu apa dok? Kalau dia mual berlebihan misalnya terutama pada hamil 3 bulan trimester pertama dan sampai lemes sekali ya harus ditunda dulu puasanya ya, jadi tidak bisa berpuasa. Kemudian kalau gerakan janinnya berkurang dari biasanya juga harus diperhatikan ya. Atau mungkin pada ibu hamil itu jika ada kondisi kurang berat bayinya dari usia kehamilannya pun kita tetap tidak menyarankan dia untuk berpuasa karena dia harus menambah porsi makannya sehingga biar janinnya bisa beratnya sesuai dengan usia kehamilan. Oke, berarti jika nantinya ibu hamil itu puasa nih dok, nanti kalau merasa tidak enak badan gitu boleh nggak sih langsung ya boleh. Kalau dia merasa lemes kemudian dehidrasi ya dia boleh membatalkan puasanya. Jadi artinya puasa pada ibu hamil itu kan sangat kondisional tergantung dari masing-masing. Kalau pas ibu hamil itu merasa tidak kuat itu banyak faktor ya boleh dia membatalkan puasa dan nanti bisa mengganti di hari yang lain. Oke. Kalau untuk nutrisinya dok, gimana sih ibu hamil itu bisa menjaga atau mengatur nutrisinya saat puasa gitu? Jadi tadi ketika dia sahur ya dia harus juga cukup kalorinya ya, kemudian karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, kemudian minumnya juga harus cukup. Nah, pas saat buka pun seperti itu ya, jadi harus diperhatikan. Jadi tetap jangan berlebihan manisnya ya, karena itu nanti kadang sifatnya hanya sementara aja mengenyangkan. Jadi harus cukup proteinnya juga, dan kemudian bisa ditambah makan lagi atau mungkin cemilan lagi sebelum dia tidur ya. Ya berarti nggak masalah ya dok kalau ibu hamil itu tetap melaksanakan puasa, tapi harus memperhatikan. Yes, tapi tetap bisa di masing-masing ibu hamil berbeda-beda. Kalau dia merasa tadi tidak kuat atau mungkin tadi gerakan janinnya jadi sangat berkurang dari biasanya ya boleh dia tidak berpuasa ya. Oke, terima kasih banyak dok atas semua penjelasannya yang lengkap banget terkait ibu hamil di saat bulan Ramadan ini. Nah sahabat PKU, itu tadi penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan ibu hamil di saat bulan Ramadan bersama dengan Dr. Devi Hamamah. Semoga sahabat PKU khususnya para ibu hamil jadi lebih paham dan bijak dalam memutuskan untuk berpuasa. Ingat, kesehatan ibu dan janin tetap yang utama. Jangan ragu untuk berkonsultasi langsung jika masih ada pertanyaan. Sampai ketemu di Tanya Dokterku bersama Dr. Devi Hamamah, spesialis kandungan, Rumah Sakit PKU Aisyah Melali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.